Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. So kalau teman-teman ada requestan koin, mau dibahas koin apa, silakan langsung aja banjiri kolom komentar dengan requestan koin teman-teman. Oke, kita akan bahas dari Marvel The Marvelous. Ini minta dibahas soal koin mantel. Itu dulunya BitDAO, punya Bybit. Kita akan coba ulas ya teman-teman. Sebelumnya aku mau promosi dulu nih. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, teman-teman. Di sini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama discuss tentang dunia kripto, saham pun juga boleh. Pokoknya seputar investasi dah. Teman-teman boleh untuk dapetin dan juga join linknya di kolom deskripsi. Kemudian kita juga punya komunitas ataupun channel portal informasi gitu seputar dunia kripto dan juga makroekonomi. Silakan teman-teman untuk join di update news Bitcoin. Itu kita banyak sharing soal update-update dunia kripto terbaru, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi juga. Lanjut, kita akan bahas ya. Em, aku cari-cari beritanya Mantle Coin ternyata belum listing ya, teman-teman. Jadi Mantle Coin ini adalah koinnya Mantle Network. Dia bergabung nih sekarang dengan BitDAO. Jadi dari beritanya sendiri ini terjadi integrasi antara Mantle dengan BitDAO, teman-teman. Jadi bergabung, merger ya, merger. Teman-teman, ini project bernilai 200 juta US dollar. Project layer kedua Mantle yang didukung BitDAO berniat siapkan dana ekosistem sebesar 200 juta US dollar. Ini beritanya terjadi pergabungan antara Mantle Core di forum tata kelola BitDAO. Data ekosistem bertujuan untuk meningkatkan adopsi jaringan Mantle antara developer dengan decentralized application. Menurut proposal itu, kumpulan modal ini akan dikerahkan dalam ekosistem Mantle selama 3 tahun ke depan, ditambah 2 tahun perpanjangan opsional. Pada perbendaharaan BitDAO menyediakan sekitar 100 juta US dollar dalam bentuk stablecoin USDC, sementara itu 100 juta lainnya itu dari eksternal dengan jumlah mitra yang strategis. Jadi ini sebuah integrasi yang terjadi. Merger BitDAO Mantle ciptakan ekosistem Web3 senilai 37 triliun rupiah. Ini beritanya bombastis ya. Jadi kalau kita lihat ini cukup baru. Thank you banget buat teman-teman yang udah request, apalagi proyek-proyek baru ya ke depannya. Ini tujuannya untuk meningkatkan integrasi dan juga memperkuat yang namanya jaringan Web3 yang dimiliki oleh BitDAO. Buat teman-teman yang belum tahu, BitDAO ini adalah token natif daripada Exchange Bybit. Nah, itu sih untuk sekarang. Kalau kita lihat dia lagi dalam proses pengembangan ekosistem yang besar-besaran. Ini dari Twitternya sendiri, Mantel akan melakukan testnet ya untuk 9 Juni nanti bersama dengan atau BitDAO dan juga MNT. Kalau kita perhatikan dari Mantel sendiri itu belum listing sepertinya, teman-teman. Aku cek dia dari beberapa informasi ternyata mana ya beritanya tadi itu Mantel ini masih merupakan token yang kedepannya bakalan di listing. Cuma kalau untuk sekarang itu belum ada airdropnya. Mantle Network Protocol BitDAO ini adalah Ledgers Decentralized Autonomous Organization yang berpartner sama Bybit. Testnet itu bakalan dilakukan belakangan, teman-teman. Untuk sekarang sih mereka sepertinya lagi berfokus sama yang namanya project daripada internal mereka ya. Ini kalau kita perhatikan ada airdrop Bybit, ada airdrop Bits token dari Mantle Network. Dengan step-stepnya ini teman-teman bisa langsung kunjungi di boxmining.com. Itu sih, jadi ini merger tidak mengganti menjadi token baru ya. Mungkin ini memperkuat jaringan daripada yang sudah dimiliki oleh Bit sendiri atau BitDAO, teman-teman. Jadi dia kayaknya nggak ciptain koin baru. Ya, lihat mereka lagi membangun proposal itu dan ya ini mantel. Kemudian kalau kita perhatikan sih teman-teman, aku cek juga dia di apa namanya di gini di TradingView itu soal MTL coin ya. MTL coin atau mantel itu nggak tersedia, teman-teman. Tidak ada koinnya namanya mantel. Kalau kita perhatikan sih di ekosistem mereka bikin namanya MNT. MNT.
Itu belum ada, chartnya belum ada. Jadi kemungkinan kalau token ini bakalan dibikin, itu belum rilis untuk sekarang. Mungkin kedepannya akan ada airdrop kedepannya, ya kita tunggulah seperti apa. Tapi yang paling pasti adalah belum ada, teman-teman. Jadi kita akan bahas untuk chartnya yang Coinbit aja ya kali ya. Terus kita belum cek untuk bagian holder dari BitDAO. Apakah terjadi peningkatan setelah news ini atau belum? Nah, mayoritas dari token Bit itu ada di BitDAO Treasury. Ini kemungkinan wallet dari yang punya BitDAO ya, teman-teman. Terjadi peningkatan sangat-sangat signifikan terus-menerus sejak 2021 sampai sekarang. Jadi bisa dibilang akumulasi semakin banyak dilakukan untuk token Bit ini di wallet mereka, wallet yang menjadi treasury mereka. Ini kemungkinan teman-teman melakukan staking di aplikasi Bybit itu masuknya ke sini. Jadi makin banyak orang yang melakukan staking. Sisanya ini punyanya Bybit, Bybit Flexible, Bybit Lock. Ya mereka internal mereka semua sih yang punya. Terus ada sekitar 7,8% yang dimiliki atau yang sudah di burn, teman-teman. Sorry nih ada kucing. Nah, jadi dari kepemilikan wallet menurut saya masih cukup menarik sih. Belum ada arus kas yang terjadi keluar besar-besaran terhadap project BitDAO, yang mana BitDAO ini adalah project yang bisa dibilang menjadi salah satu yang terbesar untuk komunitas DAO mereka. Terus terintegrasi sama layer kedua yang namanya Mantle. Layer kedua dari Ethereum, yang memang tugasnya untuk meningkatkan skalabilitas yang dimiliki oleh jaringan Ethereum. Tentunya ini menjadi integrasi yang akan memperkuat ekosistem daripada token Bit ya teman-teman. Itu sih buat saat ini. Mari kita coba untuk bedah seperti apa kondisi daripada pergerakan dari harga. Oh, volume perdagangan BitDAO naik secara signifikan 200% dalam 24 jam terakhir meskipun harganya drop sekitar 11%. Untuk pergerakan chart, harga BitDAO sekarang ada di kisaran 0,4 dolar. Posisinya cenderung menarik. Kenapa menarik? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini ada pola yang sangat-sangat disukai oleh banyak orang, teman-teman. Pola apakah itu? Ya, mungkin teman-teman yang trading pasti tahu. Ini adalah pola inverse head and shoulders. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal nyari support aja nih. Kira-kira BitDAO bakalan mantul di mana? Katakanlah dia akan mantul di kisaran 0,3, maka itu akan menjadi peluang yang sangat-sangat baik untuk BitDAO kembali rally dalam tren yang sangat positif. Apalagi mereka ada integrasi sama project dari Mantle. Kita akan lihat seperti apa kedepannya secara pergerakan harga. Tapi so far, saat ini harganya sudah mendekati level support di kisaran 4 dolar. 0,4 dolar. Mungkin 0,39 dolar pun juga berpotensi menjadi support. Jadi menurut saya di area-area sekarang ini bakalan menjadi level-level krusial buat token Bit ya. Ekspektasinya sih dia bisa rebound di sini, market cenderung positif ya, semoga aja ke depannya. Kemudian dia tinggal menunggu untuk breakdown neckline yang terbentuk di sini. Maka boom, bullish trend akan terjadi. Sementara dari volume perdagangan nggak terlalu besar, smart money pun juga masih cukup kecil buat sekarang ini. Terus jangka pendek, BitDAO memang drop teman-teman disebabkan karena kepanikan dari market ya, karena kasus dari Binance yang menyerang Binance yang diserang oleh SEC perihal masalah security dan juga keamanan. Keamanan diduga ada money laundry dan lain sebagainya. Jadi market panik, kemudian ya udah crash teman-teman. Sekarang lagi coba buat recover. Semoga sih kedepannya bisa ada good news buat pergerakan market, karena ini sayang banget kalau BitDAO-nya dilewatin teman-teman. Jadi buat sekarang itu level support yang harus diperhatikan di kisaran 0,4 sampai 0,39. Let's say kalau berhasil bertahan, mantul naik, maka potensinya bagus. Tapi kalau drop seandainya ya bisa turun sampai 0,37 lagi, atau lebih buruk ke 0,33 dolar lagi, teman-teman. Jadi buat sekarang menurut saya itu sih so far pergerakan dari BitDAO masih cukup ya terkendali lah. Moga-moga market memang cukup mendukung. Dari supply pun mereka cukup kecil ya di market. Supply yang beredar cukup kecil, kebanyakan orang staking. Jadi dengan banyaknya orang staking, tidak terjadi penjualan besar-besaran, ya diharapkan harga BitDAO cenderung lebih stabil. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.